Jika keinginanmu tidak melewati rintangan dan ujian, bagaimana engkau mampu merasakan kemenangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bunai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sudah sampai ke minggu malam lagi nih. Yang bekerja harus siap-siap besok menghadapi macetnya ibu kota, macetnya jalan raya. Dan para ibu sudah mempersiapkan bekal perkiraan 1 minggu ke depan mau masak apa gitu ya. Dan mudah-mudahan di hari Minggu ini tetap kita semangat, sehat untuk senantiasa menyambut hari-hari yang masih menjadi misteri. Dan senantiasa untuk selalu berevaluasi dalam memperbaiki diri. Nah, untuk hari ini Bun Ai ingin sharing tentang bagaimana mendapatkan jutaan rupiah per tahun dengan berhemat. Nah, yang pertama yaitu tentang pola pikir. Banyak banget kan moms yang bilang bahwa hidup tuh hanya satu kali, jangan pelit lah, nikmati aja hidupmu. Selagi bisa, kapan lagi? Balik lagi ya moms, selalu ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada waktu lapang, ada waktu sempit, ada waktu kaya, ada waktu miskin. Dan seluruh yang hadir di dunia ini pasti akan diberi dua sisi gitu ya. Jadi kalau udah dikasih seneng pasti juga dikasih sedih. Kalau udah dikasih masalah pasti juga dikasih kemudahan gitu. Maksudnya meskipun orang terkaya sekalipun di muka bumi, bukan berarti dia lolos dari masalah kehidupan. Pasti aja deh mams ada masalah. Tapi mungkin gak di ekonomi ya mams. Nah, Bun Ai selalu bilang bahwa ketika kita memilih sesuatu untuk diri pribadi, gak usah menjadi juri bagi orang lain. Contoh misalnya ada orang hidupnya hemat. Ya sudah, kalau kalian hidupnya gak mau hemat ya gak apa-apa. Gak usah ngatain, dia mah gak nikmatin hidup, dia mah gak pelit banget. Mungkin mams dia menikmati hidup tapi gak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Contoh nih, Bun Ai salut banget sama teman-teman yang bisa hidup sehat, yang paginya sarapan buah, terus yang bener-bener ngatur pola makannya. Karena jujur Bun Ai ini masih receh banget mam. Kalau nyium bau ikan asin, sambal, sayur asem, ya Rohman ya Rohim, itu pasti nambah tuh mams. Jadi masih receh gitu. Tapi bukan berarti kan Bun Ai bilang yang hidup sehat itu gak menikmati hidup. Bun Ai bilang yang hidup sehat itu berarti gak menikmati karunia Allah gitu. Banyak yang makanan dipilih-pilih. Kan gak kayak gitu ya mams. Karena sesungguhnya ya orang gini loh, dengan dia makan pisang juga dia menikmati nikmat Allah. Dengan Bun Ai makan ikan asin juga Bun Ai menikmati nikmat Allah. Sebenarnya intinya semuanya nikmat Allah kan, tergantung pilihan hidup masing-masing. Nah balik lagi nih, banyak banget kan yang DM ke Bun Ai, suka lemah Bun Ai imannya kalau ada yang bilang, aduh hidup tuh nikmatin lah cuma sekali. Benar banget, justru karena hidup hanya satu kali, ayo kita sama-sama membuat jati diri sehingga bisa dikenang dalam kehidupan nanti. Oke, jadi sekali lagi yuk, tergantung mana prioritas kita dan lemahnya kita tuh akuin. Misalnya aku sanggup berhemat tapi aku tidak sanggup dulu nih untuk pola hidup sehat. Ya akuin dan salut sama orang-orang yang hidupnya sehat. Masya Allah, menjaga olahraganya, makannya diatur. Masya Allah, harus kita akuin bahwa dia lebih bisa menahan hawa nafsunya dalam makanan dibanding kita pribadi. Contoh kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya yang hemat ya berarti dia mungkin menahan hawa nafsunya untuk jajan, untuk lebih menikmati sesuatu yang dia inginkan di masa depan. Kalau yang masih lorong, yang masih jajan, ya nggak apa-apa juga. Berarti dia mungkin mau menikmati kehidupan untuk saat ini. Seperti itu aja. Oke, nah yang kedua, mulai membuat anggaran. Jangan berpikir loh mams, kita nih yang memilih untuk membuat anggaran, berhidup hemat, membuat tabungan. Kita nggak membiayai keinginan, kita jadi sengsara. Enggak loh, justru kita berhemat untuk membiayai keinginan kita. Ada yang membiayai keinginannya untuk umroh, untuk berkurban, untuk pendidikan anak, dan yang lainnya. Dan boleh kok untuk hobi kita, misalnya yang hobinya koleksi apa, tas atau baju, ya silakan aja. Yang penting tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan berhemat juga nggak boleh, menghambur-hamburkan uang juga nggak boleh. Gimana ya, posisinya tuh kayak di tengah-tengah aja gitu ya mams. Ya kalau kayak lagu dangdut mah yang sedang-sedang aja gitu.
Kan ada yang Mams ya lagunya lagu dangdut tuh yang sedang-sedang aja. Dulu zaman Bun Ai kecil tuh, ketahuan banget kan umurnya Bun Ai, Masya Allah. Ya jadi intinya adalah hemat bukan berarti nggak bahagia. Dalam hidup kita akan punya skala prioritas. Orang yang hobinya koleksi tas akan bilang tas harga sekian murah. Tapi orang yang hobinya koleksi misalnya sepatu, dia akan memprioritaskan uangnya untuk membeli sepatu. Kayak gitu ya Mams. Jadi yang kedua nih poinnya pola pikir. Langsung kita masuk ke poin ketiga, yaitu yuk sama-sama mulai deh dari hal kecil dulu, mengurangi jajan. Jajan apa nih Bun? Contoh kecil aja ya nih. Sarapan, misalnya sarapan 1 kali 5.000. Kalau dikali 2 aja, jangan ngomongin anak dulu deh, dikali 2 nih, suami istri aja yang ngalah dulu deh. Karena kan insya Allah suami istri udah gak masa pertumbuhan gitu ya. Kalau anak kan masih masa pertumbuhan gitu. Nah misalnya 5.000 dikali 2, 10.000, belum gorengannya 5.000, 15.000. Dalam 1 minggu misalnya belanja sarapan 15.000. Gak usah langsung dikurangin 1 minggu jadi gak jajan, 2 hari aja. Lihat deh, dalam 1 minggu cuma 2 hari aja gitu ya, nggak belanja sarapan. Ya jadi 2 dikali 15.000 dalam 1 minggu 30.000. Ini Bun Ai salah ngitung ya. Itu cuma 15.000 dikali 4, 60.000 rupiah, 720.000. Jadi kalau misalnya 1 hari kita kurangin dalam seminggu, kita bisa hemat 720.000 1 tahun. Kalau 2 hari bisa 1.440.000. Dimulai dari sarapan dulu aja. Jangan mikirin yang jauh-jauh gitu. Yang biasanya misalnya sarapan jajan, makan siang beli, makan malam beli. Oke, kita mulai aja dulu dari sarapan. Atau kalau nggak bisa dari sarapan, pilih dulu deh salah satunya ya, entah mau makan malam atau mau makan siang, pokoknya yang paling fleksibel. Intinya kita itu dalam berhijrah atau mungkin merubah diri, ya syukur-syukur kalau memang kekuatannya, niatnya sudah full. Tapi kalau memang belum full, boleh dimulai dari hal-hal yang terkecil dulu ya. Oke, lanjut nomor 4, yaitu membawa air mineral dan cemilan kalau keluar rumah. Ini kan krusial banget nih Mams. Dengan air mineral, cuman air nanti aja lah gampang beli. Kita contohin dulu nih, air 1 liternya 4.000, cemilan 5.000. Ini udah di angka paling murah ya untuk saat ini, 9.000. Kalau dikali 1 hari 1 minggu aja, udah dikali 4 dalam 1 bulan, kita mengeluarkan 36.000. Kalau dikali 12, 432.000 1 tahun. Lumayan banget kan Mams. Nanti di akhir video uang ini kalau dikumpulin, aduh Masya Allah Mams, nilainya sangat berguna gitu ya. Mohon maaf ya Mams kalau ada teriakan dari depan, itu anak Bun Ai. Dan mohon maaf nih kalau suaranya kurang enak didengar, karena Bun Ai lagi agak batuk dan serak gitu. Tapi ya bismillahirrahmanirrahim, masih untuk semangat ngupload gitu ya Mams ya. Dan sebelumnya Bun Ai mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung ke channel Bun Ai, dan yang baru mampir, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Balik lagi nih, sekilas cerita aja ya Mams. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini memang kalau dipikirin kayak ribet banget sih ya, apa-apa harus disiapin. Tapi balik lagi deh Mams, ribet itu hanya di awal loh. Kalau kesananya tuh lebih enak lagi. Sama seperti orang yang mau baca Quran, baca Iqra terbata-bata kan, naik lagi ke Iqra 5, naik lagi ke Iqra 6. Masya Allah terbata-bata banget. Padahal di terbata-batanya itu kan mengalirkan pahala banyak tuh Mams. Nah setelah dia terbata-bata, akhirnya tabarakallah dia bisa baca Quran. Sampai pada akhirnya Al-Quran bisa dia resapi, dan Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk dalam dia menjalani kehidupan. Aduh subhanallah banget ya gak sih Mams? Tapi balik lagi, aduh Bun Ai saya emang gak usah bikin-bikin kayak gitu. Gak apa-apa Mams, ibu-ibu zaman dulu juga gak bikin kayak gini kok. Tapi memang remnya mereka itu pada pakem. Jadi ya pakem aja, dan godaan-godaan tuh lebih rendah di zaman dulu. Gak ada marketplace, kalau kemana-mana harus jalan kaki. Kalau sekarang kan Masya Allah, masuk ke zaman dimana mulut tak bicara, tangan yang bergerak alias jempol. Gak masak, delivery. Gak niat belanja, ada promo, belanja. Nah makanya itu yang Bun Ai bilang, ya balik lagi disesuaikanlah sama kondisi masing-masing ya Mams. Kalau memang nyamannya dengan tidak membuat anggaran juga gak apa-apa, oke? Balik lagi ya, nomor 5 adalah mengabaikan kembalian. Contoh nih, kita belanja 17.000, uangnya 20.000. Itu biasanya 3.000-nya tuh lupa deh.
nggak tahu kemana, ya bodo amatan, naruhnya sembarangan. Ayo yuk sama-sama kita mulai siapkan di rumah kita satu toples khusus koin, satu toples lagi khusus uang kertas kembalian. Ya, karena kalau dicampur biasanya uang kertasnya agak-agak suka rusak kalau ketimpah sama uang koin kalau menurut Bun Ai ya. Contoh nih 17.000 kembalian 3.000. Nah kalau dalam satu bulan 10 hari aja 3.000 kali 10 udah 30.000. Kalau dalam satu tahun kita bisa berhemat 360.000 rupiah tuh, tanpa ngapa-ngapain kita bisa nambah juga kan uang tabungan. Jadi jangan sepelein kembalian nih mams. Kalau bisa di rumah ada uang koin sama uang kertas gitu ya. Oke deh lanjut nih, tadi Bun Ai agak lempar gitu ya pulpen ya. Itu agak-agak pegel sebenarnya. Hal yang paling Bun Ai gak suka tuh sebenarnya nulis loh mams. Kenapa ya gak tahu, dari zamannya Bun Ai sekolah tuh gak suka aja sama nulis. Mams ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh ya tulis di kolom komentar. Makanya Bun Ai tuh kadang-kadang suka Masya Allah gemes gitu kalau ngeliatin teman-teman yang bisa gambar, tulisannya cakep, kreativitasnya Masya Allah. Pokoknya bener-bener selalu berdoa suatu saat Bun Ai juga bisa sekreatif teman-teman. Oke? Nah yang terakhir adalah bagi yang ada anak, ayo selalu siapkan cadangan di mobil, kaos kaki, sepatu atau sandal, masker sekarang ya mams karena kan lagi menjaga protokol kesehatan, atau baju dan mainan. Kenapa? Antisipasi nih mams, yang namanya anak kadang-kadang ketinggalan, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang ya apa aja gitu. Namanya anak-anak kan kadang gak diprediksi gitu kan. Nah apalagi kan biasanya anak-anak tuh punya sepatu atau sendal cadangan, beda sama kita ya mams. Kalau ibu-ibu biasanya kalau belum rusak belum diganti gitu. Iya gak sih? Ada yang sama gak? Bun Ai suka gitu soalnya sendal tuh kalau belum rusak banget kayaknya belum ganti. Jadi kalau pas rusak di jalan ya memang sengaja, alhamdulillah rezekinya ajalnya udah sampai tuh sendal, beli yang baru. Tapi kan kadang kalau buat anak, anak punya lebih dari satu kayak gitu ya mams. Jadi siapkan di satu tas. Jadi nanti kalau pas mau pergi tinggal bawa deh. Karena lumayan banget loh mams, sekali sendal anak hilang bisa 30 ribuan. Kaos kakinya padahal banyak di rumah, lupa bawa bisa 10 ribuan. Lumayan banget kan ya. Buat nambah-nambah sayuran mams. Nah oke deh, untuk terakhir ya mams ya. Jadi kalau di total nih, dari misalnya kita ngurangin jajan sarapan bisa 1.400.000. Kalau untuk air mineral bisa 500.000 satu tahun, terus 360.000 gitu ya mams ya untuk uang recehan kembalian. Kalau di total bisa sampai 2,3 juta. Barokallah banget. Bisa dipakai untuk sedekah, bisa dipakai untuk kurban, bisa dipakai untuk akikah, mungkin yang belum akikah, atau mungkin bayar fidyah bisa ya mams ya. Dan terakhir adalah yuk hargailah setiap perjalanan yang orang lain pilih. Bun Ai juga sangat menghargai orang-orang yang mohon maaf mungkin setiap minggu jalan-jalan kemana, atau setiap minggu menghabiskan kemana, jajan kemana. Bun Ai juga sangat menghargai itu. Tidak bilang bahwa oh dia nanti gini, enggak pernah kayak gitu. Karena bagi Bun Ai pribadi, apapun yang hari ini Bun Ai pilih untuk keluarga, untuk hidup, ya memang itu yang terbaik untuk diri Bun Ai pribadi. Karena setiap orang pasti punya pemikiran tersendiri untuk menjalani kehidupannya. Tugas kita adalah yang terbaik untuk diri kita pribadi dan berhenti untuk menjadi juri orang lain. Oke deh, sekian untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya mams. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak yang salah karena suaranya lagi serak jadi kayak marah-marah ya. Bun Ai juga dengerin kok kayak marah-marah. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.